Bismillah, Alhamdulillah sahabatku, jika video ini muncul di berandamu, anggaplah ini sebagai salah satu bentuk petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, jangan lupa luangkan sedikit waktu untuk menulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Insya Allah, ini menjadi bukti cinta kita kepada Nabi dan bisa menjadi jalan syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas topik yang mungkin terdengar sederhana, tapi sebenarnya sangat penting. Larangan-larangan di kamar mandi yang bisa mempengaruhi rezeki. Iya, kamar mandi, tempat yang sehari-hari kita gunakan ini ternyata memiliki aturan tersendiri agar energi rumah tetap positif, rezeki lancar, dan kita pun tetap sehat. Mungkin sebagian dari kita menganggap hal ini mistis atau berlebihan, tapi percayalah, di balik larangan-larangan ini terdapat pesan tentang kebersihan, penghormatan, dan keseimbangan energi yang bisa berdampak nyata pada kehidupan sehari-hari. Mari kita kupas satu persatu larangan ini dengan penjelasan yang lebih detail, contoh nyata, dan tips praktis yang bisa langsung diterapkan di rumah. 1. Jangan biarkan keran air bocor. Bayangkan sahabat, di malam hari kamu mendengar tetesan air dari keran yang bocor. Suaranya pelan tapi terus-menerus. Ternyata, menurut kepercayaan tertentu, tetesan air yang terus-menerus ini melambangkan rezeki yang terbuang jika dibiarkan. Selain itu, secara praktis, keran bocor bisa menyebabkan pemborosan air yang seharusnya bisa mengalir sebagai rezeki, kerusakan peralatan kamar mandi dan dinding yang lembab, timbulnya jamur yang berpotensi menimbulkan penyakit. Tips sederhana, cek keran secara rutin. Jika bocor, segera perbaiki. Selain hemat air, ini juga menjaga energi rumah tetap bersih dan positif. Hikmah, dengan menjaga hal sekecil keran bocor, kita belajar untuk lebih teliti, disiplin, dan menghargai rezeki yang Allah berikan. 2. Pastikan kamar mandi selalu terang. Kamar mandi yang gelap itu tidak nyaman, tapi ternyata juga bisa menimbulkan energi negatif. Cahaya yang cukup, baik dari sinar matahari di siang hari atau lampu di malam hari, membantu menjaga kebersihan energi di rumah, meningkatkan kenyamanan dan kesehatan mental, membuka aliran rezeki dan keberuntungan menurut kepercayaan tertentu. Contoh, bayangkan masuk ke kamar mandi yang gelap, dengan dinding lembab dan sudut-sudut gelap. Rasanya tidak nyaman kan? Sekarang bayangkan kamar mandi yang terang, bersih dan rapi. Tidak hanya nyaman, energi positif pun terasa lebih mengalir. Tips praktis, gunakan lampu yang cukup terang atau tambahkan jendela kecil agar cahaya matahari masuk. Jangan biarkan sudut-sudut kamar mandi gelap dan lembab. 3. Jangan bersiul atau bernyanyi di kamar mandi. Sahabat, mungkin terdengar lucu, tapi ada larangan untuk bersiul atau bernyanyi di kamar mandi, terutama di malam hari. Kenapa? Menurut kepercayaan, kamar mandi bisa menjadi tempat berkumpulnya energi negatif atau makhluk halus. Bersiul atau bernyanyi dianggap bisa mengganggu ketenangan mereka. Selain itu, dari sisi praktis, suara keras bisa memercikan air ke berbagai sudut, menyebarkan bakteri, dan membuat kamar mandi jadi kurang higienis. Tips praktis, gunakan kamar mandi hanya untuk mandi atau membersihkan diri. Bayangkan kamar mandi seperti ruang meditasi mini, tenang, bersih, dan rapi. Hikmah, dengan menjaga ketenangan, kita belajar menghargai ruang pribadi dan menjaga energi positif di rumah. 4. Jangan menyimpan barang yang sudah habis. Botol sampo kosong, sabun habis, atau wadah kosmetik yang sudah tidak terpakai, jangan disimpan. Meskipun terlihat sepele, barang-barang ini bisa menghambat aliran energi positif. Bayangkan tumpukan botol kosong di sudut kamar mandi. Selain mengganggu pemandangan, energi di kamar mandi jadi terhambat, dan secara simbolik, rezeki pun diyakini bisa terhambat. Tips praktis, selalu buang barang yang sudah habis, sisakan
hanya yang benar-benar digunakan. Dengan begitu, kamar mandi tetap bersih, rapi, dan energi positif bisa mengalir bebas. 5. Perhatikan posisi pintu kamar mandi. Posisi pintu kamar mandi juga penting. Idealnya, pintu tidak langsung menghadap tempat tidur atau ruang tamu. Mengapa? Energi negatif dari kamar mandi bisa menyebar ke ruangan lain jika pintu berada di posisi yang salah. Contoh visual, bayangkan pintu kamar mandi menghadap tempat tidur. Setiap kali membuka pintu, energi negatif terpancar ke kamar tidur, membuat suasana kurang nyaman. Tips praktis, jika tidak bisa memindahkan pintu, gunakan tirai, sekap, atau tanaman untuk menghalangi pandangan langsung. Dengan begitu, energi positif tetap terjaga. 6. Hindari menempatkan cermin memantulkan toilet. Cermin di kamar mandi memang penting, tapi jangan sampai memantulkan toilet. Menurut Feng Shui dan beberapa kepercayaan, toilet adalah sumber energi negatif. Jika bayangannya dipantulkan oleh cermin, energi negatif bisa diperkuat dan menyebar ke ruangan lain. Hikmah, dengan menata posisi cermin yang tepat, kita menjaga energi positif tetap mengalir di rumah, membuat suasana lebih nyaman dan harmonis. Tips praktis, letakkan cermin di tempat yang memantulkan wastafel atau dinding bersih, bukan toilet atau area kotor lainnya. 7. Jangan meletakkan benda suci di kamar mandi. Sahabat, Al-Quran, tasbih, atau benda lain yang memiliki nilai spiritual sebaiknya tidak diletakkan di kamar mandi. Kenapa? Tempat ini dianggap kotor dan kurang layak untuk benda-benda suci. Bayangkan, jika kita menaruh Al-Quran di kamar mandi, meskipun tidak dimaksudkan, itu bisa mengurangi keberkahan dan dihitung sebagai kurang menghormati benda suci. Selain itu, energi positif rumah bisa terganggu. Tips praktis, simpan semua benda suci di tempat yang bersih, aman, dan terhormat. Misalnya, di rak khusus, lemari, atau meja belajar. Dengan begitu, kita menjaga kehormatan benda suci, sekaligus energi positif rumah tetap stabil. 8. Jangan biarkan pakaian kotor menggantung terlalu lama. Pakaian kotor yang ditinggalkan berhari-hari di kamar mandi bukan hanya tidak higienis, tapi juga bisa menjadi sarang bakteri dan energi negatif. Menurut beberapa kepercayaan, makhluk halus cenderung menyukai tempat yang kotor dan lembab. Jadi, jika kita menumpuk pakaian kotor, energi rumah bisa terganggu, dan kesehatan pun bisa ikut terpengaruh. Tips praktis, segera cuci pakaian kotor, gunakan keranjang pakaian dan jangan biarkan menumpuk lebih dari sehari. Dengan kebiasaan sederhana ini, kita menjaga kesehatan dan kelancaran rezeki. Ilustrasi visual, bayangkan ruangan yang rapi dengan keranjang pakaian bersih dibandingkan ruangan dengan pakaian menumpuk dan bau lembab. Mana yang terasa lebih nyaman dan menyenangkan energi rumahnya? 9. Jangan meninggalkan alat berat di kamar mandi. Palu, obeng, atau alat berat lainnya sebaiknya tidak ditinggalkan di kamar mandi. Selain berisiko menimbulkan kecelakaan, beberapa kepercayaan mengatakan benda berat yang ditinggalkan di kamar mandi bisa menjadi sarang energi negatif. Tips praktis, simpan alat berat di lemari, gudang, atau tempat yang aman. Jangan pernah meninggalkannya di lantai kamar mandi karena bisa membuat kita atau keluarga terpeleset atau cedera. Hikmah, kamar mandi yang aman dan rapi membantu kita merasa nyaman, tenang, dan menjaga energi rumah tetap positif. Kesimpulan dan hikmah besar. Dari 9 larangan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa kebersihan, ketertiban, dan penghormatan terhadap benda di sekitar kita sangat penting. Percaya atau tidak, yang terpenting adalah yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pemberi rizki, dan menjaga rumah tetap bersih dan harmonis adalah salah satu bentuk ikhtiar kita. Dengan memperhatikan hal-hal kecil ini, seperti memperbaiki keran bocor, menjaga kamar mandi terang, tidak bersiul atau bernyanyi di kamar mandi, tidak menumpuk barang kosong atau pakaian kotor, menjaga posisi pintu dan cermin, menjaga benda suci tetap dihormati, kita sebenarnya sedang menciptakan energi positif di rumah, meningkatkan kenyamanan, kesehatan, dan membuka jalan rizki yang lebih lancar.
Sahabatku, meskipun beberapa larangan terdengar mistis atau berbau mitos, hikmahnya tetap nyata. Menjaga kamar mandi bersih, rapi, dan teratur, serta menghormati benda suci, membawa ketenangan, kebersihan, dan keberkahan. Semoga penjelasan ini menjadi renungan, motivasi, dan inspirasi untuk lebih memperhatikan hal-hal kecil yang sebenarnya memiliki dampak besar dalam kehidupan kita. Terima kasih atas perhatian sahabat semua. Semoga selalu diberikan keberkahan, kesehatan, dan kemudahan dalam hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.